sebagai KPA ini sebuah komite peralihan Aceh yang punya power, yang bisa mengontrol semua kebijakan kebijakan di Aceh. Hari ini tidak, mereka seperti Mia Keung. Jadi apa yang kena awak partai? Ikan dia awak partai mana, hidup pay maju kajut. Yang sebahagian kon mandum. Okey, Nunggu Syeki, sabotri isu adalah KPA dengan PA-nya adalah Sabah Komando. Anggota KPA otomatis menjadi anggota PA. Nah, isu adalah siu pisah, ya. Pisah KPA pisah dengan PA. Yang menurut dan gimana Nunggu Syeki? Yang kalau lu sampaikan letak dalam view. KPA itu adalah Komite Peralihan Aceh yang dari GAM, yang punya senjata, yang untuk merdeka, berarti dialihkan menjadi rakyat biasa. Rakyat biasa yang tidak memegang senjata. Semestinya KPA ini satu kekuatan kontrol terhadap perdamaian itu sendiri. Dan jadi satu kekuatan kontrol terhadap pemerintahan yang berjalan di Aceh. Ternyata KPA diambil oleh kepentingan partai PA. Seakan-akan KPA ini underbow daripada partai PA. Inilah satu penzaliman terhadap kekuatan rakyat yang sulit. Jadi dimonopoli untuk mendukung partai PA. Ini juga satu kesalahan yang paling besar. Bagaimana kita ada kekuatan lagi sementara dari TNA yang punya senjata kemudian dialih kepada rakyat biasa yang tidak lagi memegang senjata. Apabila kita pegang senjata, dianggap melanggar hukum berdasarkan hukum Indonesia. Jadi mereka sudah nggak ada lagi power, sudah nggak ada lagi kekuatan. Hanya bilang, saya mantan GAM, saya pernah berperang. Hanya bisa bilang-bilang begitu aja. Kemudian PA ini seakan-akan KPA ini milik PA. Sementara KPA ini milik seluruh bangsa Aceh semestinya. Tapi dalam praktek hari-harinya, karena KPA ketuanya Muzakir Manap, PA Muzakir Manap jadi Panglima KPA, menjadi Panglima PA, menjadi Panglima Pramuka, menjadi Panglima Tibang akhir di payah daku. Yang Panglima Tibang, memandum dari ideologi Aceh mereka digantung memandum jut ke Panglima Tibang. Jadi yang memandum diikut di dalam ideologi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang jadi masalah apa? Hanya diterangkan, tidak dijelaskan bahwa PA, KPA itu sudah di dalam NKRI, tidak lagi berjuang untuk kepentingan merdeka, tidak lagi berjuang untuk kepentingan bendera. Walaupun di dalam poin-poin MOSK na bendera, tapi ditabrak oleh Kepres tahun 2006 Lumui 77. Artinya poin yang ada di dalam dengan sendiri gugur karena MOU Helsinki tidak kuat hukum, tidak ada landasan hukum yang mengikat. Karena MOU ini adalah satu sepahaman. Berarti sini terjadi kesalahpahaman. Yang terjadi orangnya. MOU adalah sebuah penipuan yang paling raik lagona. Maka setiap dalam UPA, setiap dalam MOU Helsinki, maka ditabrak oleh hukum yang tertinggi yaitu oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Artinya menyokin wali no sen. Hanali mana yang MOU Helsinki jika kesimpulan menyerah. Tapi sebahagian anak bangsa hana mengertinya. Maka ketika hana mengerti, saya sampaikan bahwa persoalan perjuangan Aceh mereka di bawah Muzakir Manap dan Malik Maut sudah menyerah di dalam Indonesia. Berarti mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Justru mereka memperkuatkan dengan sistem. Maka lu pegang, sistem pengkhianat. Partai lokal kan, PA khususnya, sistem pengkhianat. Jadi, hana yang continue, yang akan bersinambungan. Jadi, partai lokalnya yang paling bahaya ketika bicara berdasarkan ideologi mereka. Karena dengan partai dibentengi
kekuatan-kekuatan daripada Indonesia, semoga tidak ada lagi yang masuk untuk memperjuangkan Aceh kembali kepada ideologi lagi Tengku Hassan Ditiro dan Tengku Abdullah Syafiee. Saya hanya menjelaskan persoalan. Inilah masalah. Saya menjelaskan ini masalah. Kalau kita ingin selesaikan masalah, tentu bukan pada saya. Bisa kepada rakyat, bisa kepada para petinggi-petinggi yang mengkhianati pada perjuangan itu sendiri. Saya pikir seperti itu. Ya, yang cukup jelas lo sampaikan. Ya, nyadeku Seki ni na peran KPA mentang di Acehnya untuk Seki? Sebetulnya kan berdasarkan perdamaian dari peran bersenjata kembali kepada peran sipil. Ya. Semestinya harus ada peran mereka. Tetapi hari ini tidak ada diperani karena hanya untuk menjadi argojo PA, argojo partai PA. Ini kan yang saya bilang KPA ini sayang, ditipu, dibohongi, tidak lagi difungsikan sebagai KPA ini sebuah komite peralihan Aceh yang punya power, yang bisa mengontrol semua kebijakan di Aceh. Hari ini tidak, mereka seperti Mia Keung. Jadi apa yang kena awak partai? Ikan dia awak partai mana? Ijuk pay maju kajut. Yang sebahagian kon mandum. Tapi orangnya omdum kai tupa. Orang-orang KPA pun kai tupa, kai sadari orangnya awaknya ka dibohongi, ka ditipu oleh yang belum pegah limong draw mafia. Limong draw mafia lagi kun zakir manap draw. Draw sira mafia. Malik Mahmud, orang yang dipegah yang bertanggungjawab terhadap persoalan Aceh, Abu Rada dipegah, Darul Jenib, Ayub dipegah. Sang-sang Acehnya awaknya po pada dulu. Sedangkan Acehnya nak milik bangsa Aceh secara menyeluruh dan yang berperang sami bukan limong drawnya. Letak tentera-tentera agam baik panglima wilayah, Sago, tentera-tentera yang hanya dibuh yumli. Malah hiji dikun sabi-sabi di dalam pernyataan orang lain yang EAC. BOO. Seakan-akan Aceh pegah menan, Acehnya pe awak yang kun. Sabi pegah dalam setiap video, awaknya hanali pengaruh. Hanali rakyat dilikut awaknya. Yang nak hanya kelompok-kelompok awaknya penduduk. Tapi urangnya yang bisa menghitam putihkan Aceh, bisa Aceh berontak lom, bisa Aceh damai lom, bisa Aceh berperang lom, bisa Aceh nak dalam kekuatan rakyat. Ke DCR, itu akan terbentuk menjadi kekuatan kontrol. Menjadi kekuatan yang dihargai, yang disegani, yang ditakuti tanpa harus main senjata, tanpa energi, tanpa kekerasan. Tapi ketika rakyat berbicara, tidak ada negara, bisa kita hadirkan negara. Ketika rakyat berbicara, ada negara, bisa kita hancurkan sebuah negara. Kalau suara rakyat sudah kompak, sudah bersatu, sudah menjadi pikir lagi yang. Jadi maunya si putih mencari manapnya jika hanalium. Hanali dihargai, hanali didakuti, hanali pengikut. Tinggai maaf, tinggai bacutri. Karena di pemaaf, di urung-urung sengemping. Yang naik juk peng, yang naik juk tanah 2 hektar. Yang diberjanji pun. Nyon lagi tengah tinggal. Apa perjuangan mereka yang dibagi tanah kok untuk heribe orang. Sementara yang tanah bangsa Aceh. Tanah milik tanah Aceh yang harus terlindungi. Apakah rakyat selamanya hanya di Petamong untuk dibagi tanahnya? Apakah tenda-tenda lain hanya di Petamong untuk dibagi tanahnya? Apakah hak untuk perjuangannya tok untuk hari bedro? Nyo di sini akan terjadi penzaliman. Nyo akan terjadi sebuah penipuan yang sambung menyambung. Ditipu belanyo, ditipu badai umandum yang dipelaku adalah tipu-tipu sepanjang masa. Maka dasarnya DCR hadir semoga untuk baik ditipu rakyat sepanjang masa. Maka tak YouTube oleh partai lokal, tak YouTube oleh gedung wali. Karena hanya bermana, bermana untuk kepentingan perjuangan, hanya bermana untuk kepentingan bangsa, hanya bermana untuk kepentingan keadilan merata. Maka hanya perlu menyentuh pekaya awalnya ndro, tentu hanya perlu bagi rakyat Aceh. Maka dasarnya itu lun sangat gencar lun sampaikan. Ketika bangsa Aceh bersatu, maka partai lokal khusus GPA lebih buka karena yang sumber masalah harus tutup dia. Menyohana itu parti ukur baik pilih-pilih, baik nak kursi siapa. Ban kahana kursi ka payah tutup geroi. Nyo lagi nyo kira-kira Tengku ya harus sampaikan. Nyo harus sampaikan. Nyo kon kana nauru ikut hana.
Karenanya adalah harus lu sampaikan, itulah duduk masalahnya. Kalau ingin selesaikan, mulailah dari permasalahan ini kita selesaikan. Lu fikir lagi kan? Jadi nyen mandum fitnah-fitnah gelun, semoga awak-awaknya nyaman, damai, beknali urung yang mengangkat-angkat. Maka dikirim urung-urung untuk difitnah lun, diperhancur kekuatan, tapi Allah Maha Kuasa. Lun yakin karena yang lun pupuknya kepentingan bangsa Aceh, difitnah barang apa, maka lun kena wa kul ja'al haqqu zahaqal batil innal bilaka nazahuka. Jadi urung yang zalimnya akan hancur. Itu adalah janji Allah. God. Ya, Duku Ceki, menurut dan Kiban solusi ke KPA-nya, apakah harus dibubarkan KPA atau dipisahkan antara KPA dengan PA? Duku Ceki. Dengan solusi yang terbaik, KPA tersendiri, malah KPA kembali kepada GAM. Kembali pada GAM. Tinggalkan nama KPA, kembali kepada GAM. PA tutup saja, jangan ada yang pilih lagi. Semoga kekuatan GAM secara independen tutup kembali. Jadi dua solusi. Solusi yang pun, KPA kembali kepada GAM. Dan memandum TNA kembali kepada rumah GAM. Kembali kepada rumah GAM, bubarkan KPA, bubarkan PA, kembali kepada GAM yang sesungguhnya. Baru persoalan ini kita bisa bicara mau dibawa ke mana persoalan ini. Apa damai diteruskan seperti ini? Apa damai kita cari format lain? Apa gimana? Tapi setelah bubarkan partai-partai lokal tidak berguna, bubarkan MU sendiri tidak berguna. Karenanya terjadi satu pembohongan rakyat sudah 18 tahun. Jadi nggak perlu lagi saya pikir. Jadi ini yang mau saya suarakan dan ingin saya gerakkan kekuatan rakyat, terutama saya ingin minta kepastian kedudukan Aceh ini di mata nasional Indonesia atau di mata internasional atau di mata bangsa Aceh. Yang kedua, saya akan menggerakkan kekuatan rakyat untuk menghentikan pembodohan dan pembohongan yang dilakukan oleh mafia Limontonyan dengan cara tutup partai lokal, partai PA dan rubah KPA kembali kepada GAM. Yang rencana adanya dan kemudian kita tak suarakan suara rakyat yang dikun oleh rakyat, dikun mereka oleh rakyat, maka maju kita berjuang kembali kepada mereka. Dikun NKRI oleh rakyat, maka kita kembali kepada NKRI dengan damai, dengan aman, tanpa terjadi pembodohan dan pembohongan lagi oleh seperti gerombolan-gerombolan yang mengkhianati perjuangan mereka. Demikian kan? Keruh lembaga apa memang. Harus keruh. Anjir lemah-lemah. Karena elu hana kepentingan siapa yang karena elu hana ku harap siapa yang kalau nak megrah ia kupi gelah sabah gelah ia kupi hana ku acok proyek hana ku acok jabatan bawahnya dia tidak cek mandum awaknya hana hantam pernah mandum gubernur dulu hana ku rasa siapa karena alun ingin menjadi satu kekuatan yang independen yang menguasai yang mengontrol dan mengikuti perkembangannya. Semoga persoalannya betul-betul clear. Betul-betul lagi harapan bangsa Aceh. Jadi yang dikun oleh para pihak, lu hantar lu balah. Hantar lu balah. Baik melanggapi. Lu serahkan bak Allah dan lu serahkan bak kekuatan rakyat yang mentong gelih pikiran, gelih hati dan di dalam ideologi Aceh mereka. Lagi Yan. Oke, terima kasih Tunggu Syeki kan berbagi cerita dan juga membagi mematahkan beberapa isu yang memang berkembang di masyarakat yang fitnah, yang pena-pena dan yang lain. Terima kasih Menteri mengenai informasi lanjut yang perlu klarifikasi. Long closing baca dulu di sini. Lun himbau memandu bangsa Aceh mansigomnya al khusus. Urunnya akan kumpul bangsa Aceh di PD bak tanggai 20 bulan 10 2022 mansigom dunia akan taduk rapat rakyat di PD. Nyo nombor doa semoga sukses, semoga nak kekuatan rakyat, dia sebuah kekuatan kontrol dan dia kekuatan untuk melanjutkan perjuangan Sinambung Wali. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.